Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, dan judul video ini benar adanya, dimana dengan tonton video ini sampai selesai Anda bakalan terhindar dari kerugian sampai puluhan juta rupiah pada bidang pertanian. Maka mari kita mulai videonya setelah intro berikut ini. BIM. Dan sebelum mulai, klik dulu ya tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, TDS atau singkatan dari Total Dissolved Solids adalah angka yang menunjukkan berapa jumlah mineral padatan yang terlarut di dalam air. Dan TDS digambarkan dengan suatu satuan namanya ppm atau singkatan dari part per million. Atau kalau dikonversikan bakalan menjadi miligram per liternya. Contoh, nah ini adalah pupuk ber-TDS 7140 ppm. Artinya kandungan mineralnya adalah 7140 mg per liternya. Kemudian aplikasi penyemprotan tanaman cabai pada masa generatif. Nah, kelihatan kan 1900 ppm. Maka di dalam larutan semprotannya ini tuh ada kandungan mineral yang diberikan pada tanaman kita itu sebanyak 1900 mg per liternya. Lalu, apa sih kira-kira pengaruh kita belajar tentang ppm ini terhadap kita terhindar dari kerugian? Nah, jadi pengaruh ppm terhadap tanaman kita itu pertama yaitu keseimbangan nutrisi, di mana tingkat ppm yang tepat bakalan memastikan bahwa tanaman bisa menerima nutrisi yang cukup tanpa adanya kelebihan dan juga kekurangan. Kemudian yang nomor 2, dapat mencegah terjadinya defisiensi atau kekurangan unsur hara, sekaligus juga mencegah toksisitas atau keracunan karena terjadinya overdosis. Kemudian yang ketiga, penyerapan unsur hara menjadi lebih efektif. Dan yang keempat, nah ini yang saya sebut bisa menghindarkan kita dari resiko kerugian bahkan sampai puluhan juta rupiah, yaitu apa? Menghindarkan kita dari resiko pemakaian pupuk palsu gitu ya sahabat tani. Saya mau cerita ya sahabat tani, dulu gitu kan udah lama dan waktu saya masih di desa sebelumnya gitu kan, ada petani yang tergiur dengan pupuk dengan kemasan yang bertuliskan NPK 15, 15 dan juga 15. Lah siapa yang nggak tergiur coba, harganya murah gitu kan. Dan ini tuh bukan kategori pupuk bersubsidi loh ya sahabat tani. Akhirnya kebeli gitu kan. Kemudian dipupuklah pupuk tersebut pada tanamannya dia. Kok beberapa waktu kemudian kok gak ada reaksi gitu ya sahabat tani, pertumbuhannya gak naik-naik gitu kan. Akhirnya setelah sebulan kemudian baru dia cerita ke saya gitu ya sahabat tani. Kemudian mintalah saya pupuk tersebut buat dijadiin sampel gitu loh, buat dibawa pulang. Dan kemudian saya lakukan pengukuran TDS. Ternyata dosis 10 gram per liternya nilai ppm-nya cuman 380 ppm gitu ya sahabat tani. Dan waktu itu dalam hati saya gitu kan, ini kalau nggak tanah isinya kapur gitu ya sahabat tani. Ya wajar aja kan, tanaman nggak naik-naik, coba uang nutrisi makanannya nggak ada ya nggak. Dan bayangin coba kalau misal itu terjadi pada Anda, dan misal Anda punya lahan 1 hektar misalnya, otomatis misal Anda tanam tanaman sebanyak 20.000 batang gitu ya sahabat tani. Kemudian nggak tahu gimana ngeceknya, kemudian tergiur buat ngebeli gitu ya sahabat tani, uang murah ya nggak. Nah, kemudian dipupuklah semua tanaman Anda. Dan sampai sebulan bahkan 2 bulan kemudian kok nggak naik-naik gitu kan, kerdil malahan ya sahabat tani. Bayangin coba
20.000 tanaman gitu ya sahabat tani. Dan kalau dikali-kali gitu kan sama ongkos biaya investasi Anda, saya jamin rugi puluhan juta ya nggak sahabat tani. Makanya dari pengalaman ini besar banget ya sahabat tani manfaatnya kalau kita semua pahami soal TDS ini. Dan catatan buat Anda semua gitu kan, apa yang kami sampaikan di YouTube ini tuh ibarat buah yang udah matang gitu ya sahabat tani, yang mentah-mentah udah kami makan duluan gitu kan. Makanya buat Anda yang tonton video ini sampai selesai, maka Anda patut bersyukur gitu ya sahabat tani, karena Anda sudah tahu bagaimana cara mengukur apakah pupuk tersebut benar apa enggak gitu ya sahabat tani kandungannya ya enggak. Dan sekarang, nah ini adalah pupuk NPK 16-16-16. Dan mari kita ukur berapa sih kira-kira kandungan TDS-nya pada pupuk ini dengan dosis 10 gram per liternya. Dan supaya lebih hemat gitu ya sahabat tani, maka kita coba konversikan jadi 1 gram per 100 ml. Nah, kita ukur air suling sebanyak 100 ml. Nah, 100 ml apa 100 gram sama aja gitu ya sahabat tani. Kemudian buat Anda yang pengen tahu gitu kan berapa nilai TDS-nya, nah ini 1 gitu ya sahabat tani. Kemudian kita timbang NPK-nya sebanyak 1 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam airnya. Dan setelah kita ukur, ternyata dengan dosis 1 gram per 100 ml atau 10 gram per liternya ya sahabat tani, terdapat TDS sebesar 7.000 ppm. Dan karena pupuk yang kita sebutin sebelumnya itu adalah 15-15-15, maka seharusnya gitu ya sahabat tani, nilai TDS-nya paling tidak berada pada angka 5.000-an ppm. Nah, gimana? Bermanfaat apa bermanfaat banget informasi ini? Ayo. Dan sekarang mari kita tonton bersama cuplikan video petani melon greenhouse dari Kediri gitu ya sahabat tani, yang saya ambil dari channel YouTube-nya Pecah Telur. Di sini yang melon greenhouse Kediri ini kuncinya adalah presisi. Presisi dalam artian pemberian nutrisi itu harus pas, penghitungan air sama perhitungan nutrisi yang masuk atau yang dimakan oleh melon itu harus pas. Karena kalau perhitungannya itu nggak tajam dalam artian nutrisi saat pembesaran, saat pembuahan, dan saat pengisian buah itu kita nggak presisi, ya itu bisa gagal juga. Nah, jadi narasumbernya bilang gitu ya sahabat tani, kalau kunci keberhasilan itu harus presisi. Dimana presisi itu pemberian nutrisinya tuh harus pas gitu ya sahabat tani. Karena kalau nggak pas, terutama nutrisi pembesaran, pembuahan, sama pengisian buah, bakalan berisiko terjadinya kegagalan gitu ya sahabat tani. Nah, ayo kita lanjut. Ya kalau misal waktu setelah tanam pemberian nutrisi ppm itu kita tentukan, dan volume liter juga berapa liter juga kita tentukan gitu. Misal di usia 1 sampai usia 10 itu ppm sekitaran 500 ppm, dan pemberian volume air itu sekitaran 500 mili per hari. Nah, waktu pembesaran itu bisa sampai 1.700 ppm, pemberian nutrisi air itu sekitaran 2,5 liter. Nah, ada yang menarik di sini ya sahabat tani, yaitu untuk tanamannya beliau ini tuh pada usia 1 sampai 10 hari itu ppm-nya sekitar 500 dengan volume air yang diberikan sebanyak 500 ml per harinya. Dan pada waktu pembesaran gitu ya sahabat tani, beliau sebutkan itu 1.700 ppm dengan pemberian air itu 2.500 ml atau 2,5 liter gitu ya sahabat tani. Nah, dari cuplikan video tadi ya sahabat tani, artinya pengukuran TDS itu memang benar-benar penting buat kita pahamin bersama gitu ya sahabat tani, oke? Lalu, berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dari beberapa sumber yang saya rangkum, maka ini dia ya sahabat tani kebutuhan ppm untuk unsur hara makro nitrogen, fosfor, dan juga kalium pada setiap fase tanaman. Fase pertumbuhan atau fase vegetatif, dan ini tuh dimulai saat tanaman kita itu pindah tanam sampai menjelang tanaman kita muncul bunga. Kebutuhan nitrogennya tinggi loh ya sahabat tani, berkisar dari 150 sampai 300 ppm. Karena nitrogen itu penting banget buat pertumbuhan batang dan juga daun tanaman.
Kemudian fosfor. Nah, ini tuh sedang gitu ya sahabat tani, antara 100 sampai 200 ppm. Karena fosfor mendukung pembentukan akar dan juga perkembangan awal tanaman. Sedangkan unsur hara kalium itu dari rendah sampai sedang gitu ya sahabat tani, berkisar antara 50 sampai 200 ppm. Karena kalium juga dibutuhkan dan juga penting gitu ya sahabat tani buat mendukung fungsi fisiologis dan juga penguatan tanaman kita. Kemudian fase berbunga sampai fase memunculkan buah. Untuk kebutuhan nitrogen itu rendah sampai sedang gitu ya sahabat tani. Bergantung juga bagaimana kondisi lingkungan kita, itu antara 100 sampai 200 ppm. Dan nitrogen ini semakin usia tanaman bertambah maka kebutuhannya harus lebih diturunkan. Karena fokus tanaman kita lebih bergeser pada pembentukan bunga dan juga buahnya. Kemudian unsur hara fosfor, nah kebutuhannya tinggi gitu ya sahabat tani, antara 200 sampai 500 ppm. Karena fosfor mendukung pembentukan bunga dan juga pembuahan. Sedangkan unsur hara kalium, nah ini tinggi juga gitu ya sahabat tani, antara 300 sampai 500 ppm. Dan semakin usia tanaman maka kebutuhannya makin naik karena kalium berperan juga pada pembuahan dan juga meningkatkan kualitas dari buah tanaman kita. Sedangkan fase pembesaran buah maka kebutuhan nitrogen itu semakin rendah gitu ya sahabat tani, berkisar antara 50 sampai 150 ppm. Dan ini juga bergantung bagaimana kondisi lingkungan kita gitu ya sahabat tani. Dan kenapa kebutuhan nitrogen sedikit pada fase ini ya sahabat tani? Karena terlalu banyak nitrogen justru bisa merusak kualitas dari buah tanaman kita. Kemudian unsur hara fosfor itu antara 150 sampai 350 ppm. Sedangkan unsur hara kalium dengan porsi yang paling tinggi gitu ya sahabat tani, berkisar antara 400 sampai 750 ppm. Karena pada fase ini tuh fokus tanaman kita adalah bagaimana meningkatkan dari sisi kualitasnya gitu ya sahabat tani. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari kebutuhan unsur hara NPK pada masing-masing fase tanaman yang saya rangkum dari beberapa buku serta penelitian-penelitian ilmiah. Dan nilai TDS ini masih bisa ditambahkan lagi sama unsur hara makro sekunder kalsium, magnesium, dan juga sulfur, serta juga bisa ditambahkan unsur hara mikro yang lain-lain juga. Nah, kembali lagi ya sahabat tani pada video penyemprotan tanaman pada masa generatif. Nah, kami biasanya pakai antara kurang lebih 2000 ppm gitu ya sahabat tani. Dan pupuknya itu biasanya MKP yang kami campurkan dengan pupuk yang sangat tinggi kaliumnya gitu ya sahabat tani, supaya kaliumnya naik gitu kan. Kemudian kami juga tambahkan unsur hara mikro di dalamnya gitu ya sahabat tani. Jadi total TDS-nya adalah 1900. Nah, jadi itu dulu ya sahabat tani pembahasan awal kita tentang TDS ini tuh, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita juga bakal belajar bersama gitu ya sahabat tani bagaimana cara mengkalibrasi pH meter, TDS meter, bahkan membuat sendiri juga 1 liter larutan kalibrasi TDS atau solutionnya gitu ya sahabat tani, yang memungkinkan kita bisa lebih hemat sampai Rp250.000. Gimana? Mau apa mau banget? Ayo. Nah, jadi terima kasih gitu ya sahabat tani, dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.